mempersiapkan langkah-langkah antisipasi pencegahan serta penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam kegiatan Sumsel Virtual PES 2020, Kepala Weni Ramdia Astuti sebagai moderator menyebutkan bahwa pemerintah Kota Palembang termasuk Pemda yang cepat tanggap dalam mempersiapkan antisipasi penyebaran COVID-19. Sekretaris Daerah Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia serta Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan statement regulasi penanganan COVID-19 belajar, bekerja dan beribadah di rumah, Pemkot Palembang langsung merespon hal itu. Meski belum statusnya tanggap darurat, tapi Pemkot Palembang secepatnya menindaklanjuti himbauan Presiden dengan mengeluarkan kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kita kesampingkan protokol resmi, saat itu regulasi tertulis belum keluar, namun baru sebatas lisan dari pemerintah pusat, sehingga kami merespon untuk membentuk tim kecil. Belum ada gugus tugas seperti sekarang, tapi secara administrasi kita tetap mengikuti aturan intensif koordinasi dengan Dandim dan Kapolrestabes Palembang. Hal tersebut disampaikan pada Kamis 4 April. Pada Kamis 9 April 2020, dicontohkannya Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui grup kepala sekolah langsung menyebarkan informasi untuk meliburkan siswa meski dari sisi prosedur administrasi tertulis dalam proses ketika itu. Makanya di awal Maret sudah dimulai dan action rapat pembentuk gugus tugas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan di Palembang sekitar 342.000 tersebar. Ia melanjutkan pemerintah kota juga melakukan pergeseran anggaran yang disisir dari alokasi perjalanan dinas dan lain-lain, sehingga hingga terakumulasi senilai 200 miliar rupiah yang tersebut akan diperuntukkan penanganan COVID-19, bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Inilah yang akan diperuntukkan bagi penanggulangan COVID-19, termasuk pemberian bantuan paket sembako bagi masyarakat miskin baru yang berdasarkan data mencapai 19.555 kakak atau 78.000 jiwa. Paket sembako yang disediakan berkisar 114 paket. Selain itu, langkah preventif telah dilakukan dengan melakukan penyemprotan dan membagikan disinfektan hingga ke rumah-rumah warga yang dikoordinir oleh RT setempat agar tidak terjadi kerumunan massal. Namun kita imbau prioritas untuk rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir karena ini sangat efektif. Kemudian upaya lain yang dilakukan Pemkot Palembang menyiapkan 10.000 masker dari 60 UMKM yang diberdayakan untuk membuat masker kain sebanyak mungkin yang akan segera dibagikan pada masyarakat. Mekanisme pendistribusian masker kain akan melalui RT setempat dan tahap awal. Terkait perluka PSBB di Palembang, Dewa menambahkan ada kriteria tertentu dan ranah gugus tugas COVID-19. Kesiapan yang matang menyangkut ketersediaan pangan dan sandang. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, memantau tren grafik ODP dan PDP, maka belum mengarah ke PSBB. Koordinasi dijalankan juga selalu melaporkan segala hal ke Wali Kota Palembang
Wacananya ada jika kemungkinan terburuk terjadi dan sudah diantisipasi baik Pemkot, TNI, dan Polri. Sementara itu, perusahaan daerah milik Pemkot Palembang PDAM Tirtamusi yang turut serta dalam Sumsel Virtual PES 2020 juga mendukung langkah-langkah pencegahan COVID-19 melalui penyemprotan air bersih untuk wastafel portable yang bisa digunakan masyarakat mencuci tangan. Dirut PDAM Andi Wijaya apresiasi acara ini mengapresiasi acara tersebut sehingga bisa terus mengupdate informasi. Menurutnya terdapat hikmah yang bisa dipetik dari pandemi COVID-19. Banyak lapisan masyarakat yang menunjukkan kebersamaan gotong royong. Pihaknya pun mendukung hal itu dengan menyuplai air di setiap sumbangan yang diberikan dari berbagai organisasi yang memberikan bantuan wastafel portable cuci tangan. Kita harap layanan yang dirasakan tetap maksimal seperti yang telah dilakukan pasar-pasar tradisional di Palembang. Kini sudah dipasangkan wastafel cuci tangan. Kemudian PDAM Tirtamusi telah menyampaikan usulan insentif dan stimulus ke pemerintah Kota Palembang bagi kelompok 1, 2, kelompok C yang diberikan keringanan terdampak COVID-19. Saat ini kita menggodok kebijakan untuk membantu masyarakat kecil yang terdampak COVID-19. Pelaksanaan kebijakan ini masih akan dilakukan konsultasi pada Wali Kota Palembang sebelum dipublis ke masyarakat Palembang. Ini WNI Ramdia Astuti sebagai moderator menyebutkan bahwa pemerintah bagaimana pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menjadi fokus pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Kota Palembang yang all out mempersiapkan langkah-langkah antisipasi pencegahan serta penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam kegiatan Sumsel Virtual PES 2020, Kepala WNI Ramdia Astuti sebagai moderator 2020. WNI Ramdia Astuti sebagai moderator menyebutkan bahwa pemerintah Kota Palembang termasuk Pemda yang cepat tanggap dalam mempersiapkan antisipasi penyebaran COVID-19. Sekretaris Daerah Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia serta Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan statement regulasi penanganan COVID-19 belajar, bekerja dan beribadah di rumah, Pemkot Palembang langsung merespon hal itu. Meski belum statusnya tanggap darurat, tapi Pemkot Palembang secepatnya menindaklanjuti himbauan Presiden dengan mengeluarkan kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kita kesampingkan protokol resmi, saat itu regulasi tertulis belum keluar, baru sebatas lisan dari pemerintah pusat, sehingga kami merespon untuk membentuk tim kecil. Belum ada gugus tugas seperti sekarang. Tapi secara administrasi kita tetap mengikuti aturan, intensif koordinasi dengan Dandim dan Kapolres Tabes Palembang. Hal tersebut disampaikan pada Kamis 4 April. Pada Kamis 9 April. Kamis 9 April 2020. Dicontohkannya, Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui grup kepala sekolah langsung menyebarkan informasi untuk melibatkan siswa meski dari sisi
administrasi tertulis dalam proses ketika itu makanya di awal Maret sudah dimulai dan action rapat pembentuk gugus tugas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan di Palembang sekitar 342.000 tersebar. Ia melanjutkan pemerintah kota juga melakukan pergeseran anggaran yang disisir dari alokasi perjalanan dinas dan lain-lain sehingga terakumulasi senilai 200 miliar rupiah. Yang tersebut akan diperuntukkan penanganan COVID-19, bidang kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Inilah yang akan diperuntukkan bagi penanggulangan COVID-19, termasuk pemberian bantuan paket sembako bagi masyarakat miskin baru, bagi masyarakat miskin baru yang berdasarkan data mencapai 19.550 di masyarakat 19.550 data mencapai 19.519 19.555 kakak atau 78.000 jiwa. Paket sembako yang disediakan berkisar 114 paket. Selain itu, langkah preventif telah dilakukan dengan melakukan penyemprotan dan membagikan disinfektan hingga ke rumah-rumah warga yang dikoordinir oleh RT setempat agar tidak terjadi kerumunan massal. Namun kita imbau prioritas untuk rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir karena ini sangat efektif. Kemudian upaya lain yang dilakukan Pemkot Palembang menyiapkan 10.000 masker dari 60 UMKM yang diberdayakan untuk membuat masker kain sebanyak mungkin yang akan segera dibagikan pada masyarakat. Mekanisme pendistribusian masker kain akan melalui RT setempat dan tahap awal terkait perlukah PSBB di Palembang, dan masker kain akan melalui RT setempat. Terkait perlukah PSBB di Palembang, Dewan menambahkan ada kriteria tertentu dan ranah gugus tugas COVID-19. Kesiapan yang matang menyangkut ketersediaan pangan dan tentang hal-hal itu. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan sediaan pangan dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Tentang hal-hal itu. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, memantau tren grafik ODP dan PDP, maka belum mengarah ke PSBB. Koordinasi dijalankan juga selalu melaporkan segala hal ke Wali Kota Palembang sampai yang terkecil sekalipun. Wacananya ada jika kemungkinan terburuk terjadi dan sudah diantisipasi baik Pemkot, TNI, dan Polri. Sementara itu, perusahaan daerah milik Pemkot Palembang PDAM Bertemusi yang turut serta dalam Sumsel Virtual Fest 2020 juga mendukung langkah-langkah pencegahan COVID-19 melalui penyelesaian air bersih untuk wastafel portable yang bisa digunakan
Kita harap layanan yang cuci tangan. Kita harap layanan yang dirasakan tetap maksimal seperti yang telah dilakukan pasar-pasar tradisional di Palembang. Kini sudah dipasangkan wastafel cuci tangan. Kemudian PDAM Tirta Musi telah di Palembang. Kini sudah dipasangkan wastafel cuci tangan. Kini sudah dipasangkan wastafel cuci tangan. Kemudian PDAM Tirta Musi telah menyampaikan usulan insentif cuci tangan. Kita harap layanan yang dirasakan tetap maksimal seperti yang telah dilakukan pasar-pasar tradisional di Palembang. Kini sudah dipasangkan wastafel cuci tangan. Kemudian PDAM Tirta Musi telah menyampaikan usulan insentif dan stimulus ke pemerintah Kota Palembang, bagi kelompok 1, 2, kelompok C yang diberikan keringanan terdampak COVID-19. Saat ini kita menggodok kebijakan untuk membantu masyarakat kecil yang terdampak COVID-19. Pelaksanaan kebijakan ini masih akan dilakukan konsultasi pada Wali Kota Palembang sebelum dipublis ke masyarakat Palembang. Pendalaman bagaimana pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menjadi fokus pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Kota Palembang yang all out mempersiapkan langkah-langkah antisipasi pencegahan serta penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam kegiatan Sumsel virtual PES 2020, WNI Ramdia Astuti sebagai moderator menyebutkan bahwa pemerintah Kota Palembang termasuk Pemda yang cepat tanggap dalam mempersiapkan antisipasi penyebaran COVID-19. Sekretaris Daerah Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia serta Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan statement regulasi penanganan COVID-19 belajar, bekerja dan beribadah di rumah, Pemkot Palembang langsung merespon hal itu. Meski belum statusnya tanggap darurat, tapi Pemkot Palembang secepatnya menindaklanjuti himbauan Presiden dengan mengeluarkan kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah. Kita kesampingkan protokol yang resmi. Saat itu regulasi tertulis belum keluar, namun baru sebatas lisan dari pemerintah pusat, sehingga kami merespon untuk membentuk tim kecil. Belum ada gugus tugas seperti sekarang, tapi secara administrasi kita tetap mengikuti aturan, intensif koordinasi dengan Dandim dan Kapolres Tabes Palembang. Hal tersebut disampaikan pada Kamis 9 April 2020. Dicontohkannya Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui grup kepala sekolah langsung menyebarkan informasi untuk melibatkan siswa meski dari sisi prosedur administrasi tertulis dalam proses ketika itu. Makanya di awal Maret sudah dimulai dan action rapat pembentuk gugus tugas hingga ke tingkat kecamatan kelurahan di Palembang sekitar 342.000 tersebar. Ia melanjutkan pemerintah kota juga melakukan pergeseran anggaran yang disisir dari alokasi perjalanan dinas dan lain-lain hingga terakumulasi senilai 200 miliar rupiah. Yang tersebut akan diperuntukkan penanganan COVID-19, bidang kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial. Inilah yang akan diperuntukkan bagi penanggulangan COVID-19, termasuk pemberian bantuan paket sembako bagi masyarakat miskin baru yang berdasarkan data mencapai 19.555 KK atau 78.000 jiwa. Paket sembako yang disediakan berkisar 114 paket. Selain itu, langkah preventif telah dilakukan dengan melakukan penyemprotan dan membagikan disinfektan hingga ke rumah-rumah warga yang dikoordinir oleh RT setempat agar tidak terjadi kerumunan massa. Namun kita imbau prioritas untuk rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir karena ini sangat efektif. Kemudian upaya lain yang dilakukan Pemkot Palembang menyiapkan 10.000 masker dari 60 UMKM yang diberdayakan untuk membuat masker kain sebanyak mungkin yang akan segera dibagikan pada masyarakat. Mekanisme pendistribusian masker kain akan melalui RT setempat. Terkait perluka PSBB di Palembang, Dewa menambahkan ada kriteria tertentu dan ranah gugus tugas COVID-19. Kesiapan yang matang menyangkut ketersediaan pangan dan standar hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Memantau tren grafik ODP dan PDP, maka belum mengarah ke PSBB. Koordinasi dijalankan juga selalu melaporkan segala hal ke Wali Kota Palembang sampai yang terkecil sekalipun. Wajib
Wacananya ada jika kemungkinan terburuk terjadi dan sudah diantisipasi baik Pemkot, TNI, dan Polri. Sementara itu, perusahaan daerah milik Pemkot Palembang PDAM Berkemusi yang turut serta dalam Sumsel Virtual Fest 2020 juga mendukung langkah-langkah pencegahan COVID-19 melalui penyemprotan air bersih untuk wastafel portable yang bisa digunakan masyarakat mencuci tangan. Dirut PDAM Andi Wijaya mengapresiasi acara tersebut sehingga bisa terus mengupdate informasi. Menurutnya terdapat hikmah yang bisa dipetik dari pandemi COVID-19